semua di acara Kompas, konten pembinaan Hosana. Bersama saya Novia Trianatan dan rekan saya Joyce dan narasumber kita Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Oke, saat ini kita akan membahas tema tentang jalan keselamatan. Di minggu ini kita masuk part pertama, yaitu kita akan membahas dengan cara apa saya diselamatkan. Jadi begini Pak, ada pertanyaannya. Apa arti dari jalan keselamatan melalui Yesus Kristus? Dan mengapa Tuhan harus turun ke dunia, disiksa, mati disalib untuk menyelamatkan manusia? Iya, dua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting karena yang pertama, waktu kita berbicara mengenai apa arti daripada Yesus sebagai jalan keselamatan, nah ini penting. Kenapa? Karena itu adalah terminologi yang digunakan oleh Alkitab waktu Alkitab membicarakan mengenai siapakah itu diri Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil Yohanes ada bagian yang sangat dikenal, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan Dia adalah satu-satunya kehidupan. Nah, jadi di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Apa yang dimaksudkan dengan satu-satunya jalan? Nah, kita menyebutnya tadi dalam pertanyaan yang dibacakan tadi, satu-satunya jalan keselamatan. Nah, istilah tersebut bisa kita gunakan, tetapi yang dimaksudkan dengan jalan keselamatan itu menunjuk kepada jalan relasi manusia dengan Tuhan. Artinya jalan yang membuat relasi manusia dengan Tuhan dipulihkan. Nah, karena waktu Tuhan Yesus berbicara tentang keselamatan dalam Injil Yohanes, nah Dia bukan berbicara mengenai keselamatan seperti di dalam pengertian kita pada umumnya. Nah, kalau misalnya Ibu Novi perhatikan orang-orang di zaman sekarang, waktu mereka berbicara soal keselamatan, mereka selalu mengaitkan keselamatan itu dengan luputnya manusia dari penghukuman yang kita sebut sebagai neraka, begitu ya. Nah, jadi itu yang paling banyak orang pikirkan waktu kita berbicara soal keselamatan, orang lepas dari penghukuman neraka. Nah, tetapi waktu Alkitab berbicara tentang keselamatan, khususnya Injil Yohanes, maka Injil Yohanes itu dia berbicara keselamatan itu adalah pemulihan relasi manusia dengan Tuhan. Nah, barangkali Ibu bisa menyebutkan kira-kira kenapa hubungan manusia dengan Tuhan perlu dipulihkan. Barangkali Ibu pernah mendengar atau mempelajari sehingga kita membutuhkan pemulihan relasi. Gimana menurut Ibu? Apa yang membuat manusia harus dipulihkan relasinya? Kenapa demikian? Ya, seperti misalnya kita kan berhubungan dengan manusia dengan manusia aja ya. Kalau misalnya terjadi stres atau kita harus memulihkan supaya kita mempunyai hubungan sendiri yang baik. Iya, betul. Nah, jadi di dalam Alkitab itu dosa itu terutama dipahami sebagai putusnya manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, bukan sekedar masuknya manusia ke dalam neraka. Nah, maka masuknya manusia ke dalam penghukuman itu akibat dari putusnya manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, sehingga waktu kita berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, yang dimaksudkanlah Yesus satu-satunya pribadi yang bisa memulihkan relasi manusia dengan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, tadi menarik sekali waktu ada pertanyaan mengenai kenapa Yesus perlu datang untuk disiksa, untuk katakanlah menderita, dicemooh dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, nah ini untuk Ibu Joyce pertanyaan saya. Ya, jadi kira-kira siapa yang membuat Tuhan Yesus itu harus dicemooh? Apakah itu Tuhan? Maksudnya Bapa membuat Yesus harus mengalami cemoohan, membuat Yesus harus mengalami siksaan. Apakah Allah yang melakukan itu ataukah siapa? Ataukah manusia? Nah, menurut Ibu bagaimana kira-kira? Siapakah yang membuat Yesus harus mengalami penderitaan? Apakah Bapa ataukah manusia yang membuat itu? Menurut Ibu bagaimana kira-kira? Mungkin manusia ya Pak yang membuat
Tuhan Yesus harus menderita, harus Iya. dicemooh dan lain-lain? Iya, nah pertanyaan ini penting. Kenapa? Karena kita seringkali mengasumsikan bahwa penderitaan Yesus waktu dia menjelang jalan salib dengan kematian Yesus itu dua hal yang kita samakan. Nah, jadi waktu Yesus mengalami penderitaan, waktu masuki jalan salib, dia dipukul, dia dianiaya. Nah, sebenarnya itu menggambarkan penolakan manusia, penolakan orang-orang berdosa terhadap Tuhan yang datang ke dalam dunia. Nah, jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, nah itu memang adalah kehendak Allah bahwa Yesus harus menanggung penghukuman yang manusia harus terima oleh karena penolakan terhadap pribadi Tuhan. Nah, jadi waktu tadi kita bertanya mengapa Yesus harus mengalami penolakan, kenapa Yesus harus mengalami dianiaya, dipukuli dan lain sebagainya. Nah, itu bukan karena Tuhan mendesain jalan itu untuk Yesus. Nah, jadi penolakan terhadap Yesus itu merupakan bagian daripada penolakan manusia terhadap pribadi Yesus. Nah, sedangkan kematian Yesus di atas kayu salib itulah yang menjadi ketetapan Allah, begitu, bahwa Tuhan Yesus memang harus mati dengan cara apa? Dengan cara menanggung penghukuman dosa dengan jalan disalibkan. Tidak bisa dengan cara yang lain. Kenapa disalibkan? Karena disalibkan itu adalah sebuah kematian yang di zamannya menggambarkan penghukuman yang paling maksimal, paling klimaks. Ya, jadi itu adalah penghukuman yang diberikan kepada orang yang dianggap paling berdosa. Nah, maka tidak ada jalan yang lain kecuali melalui salib. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa Yesus harus menderita? Yesus harus menempuh jalan penderitaan. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh manusia ketika Yesus datang menolak dia. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib membayar penolakan itu? Nah, jadi harus dibedakan antara jalan penderitaan Kristus dengan kematian yang Kristus tanggung. Kematian Yesus memang ditetapkan oleh Allah, tetapi penderitaan itu datang dari penolakan manusia. Begitu. Supaya manusia juga mendapat keselamatan yang kekal, ya Pak ya. Betul. Nah, betul. Itu pertanyaan selanjutnya juga, Pak. Apa Ya. maksud dari keselamatan yang kekal? Iya, betul. Nah, jadi waktu kita berbicara soal keselamatan kekal, nah ini ada semacam pencampuran ide dua hal yang berbeda. Nah, jadi Alkitab berbicara soal keselamatan dan Alkitab berbicara soal kehidupan kekal. Nah, ini dua hal yang berbeda, tapi terkadang dijadikan satu, kita menyebutnya seperti contoh tadi keselamatan kekal. Nah, jadi keselamatan itu adalah kaitannya dengan luputnya manusia dari satu bahaya. Nah, itu jelas, itu keselamatan. Maka kalau kita misalnya saja katakanlah bawa mobil satu kali dan kemudian nyaris kecelakaan, lalu kita tapi tidak terjadi, kita bilang wah selamat, gitu ya. Dan selamat itu artinya apa? Lolos dari bahaya yang harusnya kita hadapi. Nah, sementara kekekalan, gitu ya. Nah, istilah kekekalan dalam Alkitab itu selalu dihubungkan dengan hidup yang kekal, gitu ya, dengan hidup yang kekal. Nah, barangkali Ibu ingat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 3:17 ayat yang ketiga, waktu dia berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu. Nah, hidup yang kekal itu adalah bahwa manusia mengenal dia sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus. Nah, jadi sekali lagi, hidup yang kekal itu dikaitkan dengan relasi yang benar di hadapan Tuhan yang menghasilkan sebuah kebahagiaan hidup. Nah, sedangkan keselamatan secara umum berarti luputnya manusia dari satu bahaya tertentu. Nah, bahaya yang dimaksudkan Alkitab tentu menunjuk kepada bahaya yang kita sebut sebagai penghukuman kekal atau yang disebut sebagai neraka. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Novi, kalau orang mendengar istilah neraka, apa yang orang sering kali gambarkan? Penderitaan yang terus-menerus ya. Ya, penderitaan yang terus-menerus. Ada neraka dibakar. Iya, betul. Nah, itu gambaran umum orang terhadap penderitaan. Nah, padahal penderitaan yang disebut dalam neraka itu, nah itu sebenarnya di dalam Alkitab itu kita menyebutnya sebagai akibat. Nah, substansi daripada neraka itu adalah manusia
tidak bisa berelasi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Dan dampaknya ketika manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah manusia mengalami penderitaan, mengalami kita menyebutnya sebagai kita menyebutnya ketidakbahagiaan di dalam kehidupan. Tapi melampaui sekedar daripada ketidakbahagiaan, tapi seperti kalau penderitaan kita seringkali lihat sesuatu yang fisik, tapi penderitaan di luar fisik juga kita bisa rasakan. Misalnya saja waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu hari esok, waktu kita merasa hidup tidak aman, itu penderitaan tapi tidak secara fisik. Nah, waktu kita berbicara soal penderitaan, itu bersifat fisik dan non fisik, begitu. Tapi itu terjadi karena manusia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, begitu Bu Taufik. Ya. Pak Chandra, saya mau tanya, kalau keselamatan itu apakah didesain untuk semua orang, termasuk orang yang tidak percaya, atau adakah orang-orang yang sudah ditentukan dari semula untuk diselamatkan? Ya, nah itu menarik sekali, pertanyaan yang penting sekali. Nah, kita harus membedakan antara apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, itu dua hal yang kita harus bedakan. Nah, jadi waktu kita berbicara soal apa yang Tuhan kehendaki, tentu semua orang selamat. Maka kalau kita membaca dalam surat 1 Yohanes, di sana Alkitab menyatakan bahwa Dia mengkehendaki supaya semua orang selamat. Itu jelas. Jadi Tuhan seperti orang tua lihat anak-anaknya. Waktu kita aja lihat anak-anak melakukan hal yang salah, orang tua di dunia ini mesti ingin dia jadi lebih baik, begitu ya. Nah, tetapi apa yang Tuhan kehendaki bahwa semua manusia selamat, itu di sisi yang lain kita harus menyadari bahwa Tuhan juga adalah Allah yang adil. Nah, adil itu artinya apa? Artinya bahwa Dia harus memberikan kepada manusia apa yang seharusnya manusia harus terima ketika manusia memberontak terhadap Tuhan. Nah, jadi berdasarkan keadilan Tuhan, gitu ya, maka manusia yang berdosa itu semuanya harusnya binasa, gitu ya. Nah, jadi seperti cerita Nuh misalnya. Nah, Nuh itu juga sebenarnya harusnya binasa juga. Itu harusnya dia juga mati bersama dengan orang-orang lain di zamannya. Nah, tetapi Tuhan itu mengasihi manusia sehingga Dia tidak mengkehendaki supaya semua manusia harus menanggung penghukuman karena keberdosaannya. Maka kemudian Tuhan memilih sebagian di antara mereka, salah satunya Nuh. Kemudian supaya apa? Supaya generasi umat manusia tidak musnah. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai apa yang seharusnya manusia terima karena manusia jatuh dalam dosa, semua kita binasa. Nah, tetapi di dalam anugerah Tuhan, maka Tuhan itu dalam kasih-Nya Dia kemudian menetapkan, memilih. Walaupun Dia mengasihi semua manusia, tetapi keadilan Tuhan membuat semua manusia harus dihukum. Oleh sebab itulah solusinya adalah maka Tuhan menyelamatkan sebagian dari orang-orang yang kemudian menerima Tuhan, menjadi umat Tuhan. Nah, maka Alkitab berkata kepada kita bahwa kalau seseorang kemudian percaya kepada Tuhan, itu karena apa? Karena Tuhan dari kekekalan, Tuhan Maha tahu bahwa manusia satu kali akan memberontak dan melawan Tuhan, maka dari kekekalan Tuhan telah menetapkan sebagian orang untuk kemudian menerima anugerah keselamatan. Nah, hanya persoalannya adalah waktu kita mendengar hal seperti ini, kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Betul nggak menurut Ibu Joyce? Iya. Seringkali kalau kita dengar kayak begitu, kita seringkali pikir kok nggak adil ya, begitu. Kenapa tidak si A dipilih dan si B tidak? Iya. Kenapa yang dikasih anugerah cuma sedikit? Iya. Terus kenapa untuk si B itu menjadi tidak adil? Karena dia tidak menerima anugerah yang sama seperti si A. Nah, jadi di dalam di dalam ketetapan Tuhan tidak bisa melanggar keadilannya, itu jelas. Nah, jadi kenapa tidak bisa melanggar keadilannya? Karena
keadilan itu bagian dari jati diri Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi manusia memang harus dihukum. Gitu. Kalau Tuhan berkata dosa harus dihukum dan Tuhan tidak menghukum kesalahan, dosa, tidak ada manusia yang harus menanggung hukuman dosa, maka Tuhan berdusta. Dia tidak bisa berdusta. Nah, maka seperti para malaikat pun harus dihukum ketika jatuh dalam dosa. Nah, manusia pun harus dihukum ketika dia jatuh dalam dosa, dan semua manusia pada dasarnya sudah jatuh dalam dosa dan kemudian harus dihukum. Tapi kemudian dalam anugerah Tuhan dia memilih sebagian orang, dan pertanyaannya adalah apakah untuk sebagian orang yang tidak dipilih itu merupakan sebuah ketidakadilan. Nah, maka jawabannya adalah tidak. Karena definisi daripada keadilan adalah Tuhan memberikan kepada manusia apa yang patut diterimanya. Dan yang patut diterima oleh manusia berdosa adalah penghukuman. Nah, jadi Tuhan bukan tidak adil ketika dia tidak menghukum manusia, atau bukan tidak adil waktu dia membiarkan seseorang harus masuk dalam penghukumannya. Itu tetap keadilan Tuhan. Nah, hanya persoalannya adalah kenapa kepada si A diberikan anugerah, kepada si B Tuhan tidak memberikan anugerah. Nah, itu melampaui akal kita. Nah, itu kita tidak bisa memahaminya. Yang jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melakukan itu berdasarkan kedaulatannya. Ya. Kita tidak bisa memahami kenapa yang diselamatkan Tuhan itu adalah Nuh, bukan yang lain. Nah, itu sesuatu yang misteri. Nah, tetapi waktu Alkitab menunjukkan kepada kita ajaran seperti ini, maka yang Alkitab tunjukkan adalah bahwa waktu kita melihat hal ini, kita diminta untuk satu, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan di dalam memilih manusia, bahwa Tuhan memilih manusia berdasarkan kedaulatannya, bukan berdasarkan kualifikasi apa yang ada pada diri saya atau diri orang yang bukan saya, yang tidak dipilih. Nah, jadi kalau kualifikasi itu berdasarkan diri kita, saya dipilih, ibu nggak dipilih, nah itu nggak adil. Misalnya, kenapa? Karena ibu bisa merasa kualifikasi ibu lebih tinggi daripada kualifikasi saya. Betul ya? Betul. Kalau kita sama-sama pintar, yang dapat ranking 1 misalnya ibu, nah saya bisa menuntut, saya tidak kalah pintar, gitu ya. Nah, itu baru kita bisa ngomong keadilan. Tapi kalau kita sama-sama tidak mengerjakan tugas, sama-sama tidak naik kelas, itu konsekuensi. Dan kalau kemudian seperti tadi orang-orang berdosa sebagian diselamatkan, nah itu sebenarnya kemurahan bagi orang tersebut. Nah, jadi dalam hal-hal tertentu saya harus mengakui, Bu Joyce, bahwa kita tidak bisa tuntas untuk menjawab pertanyaan tentang predestinasi. Ada satu titik kita tidak bisa mengerti kenapa saya yang dipilih dan bukan orang lain. Nah, tapi kalau kita dipilih Tuhan, maka Tuhan meminta kita untuk bersyukur. Nah, itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Iya, silakan. Ya, kan misalnya untuk orang-orang yang dipilih ketika seseorang diselamatkan, dia digambarkan sebagai dia di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Ya. Nah, apakah artinya tinggal di dalam Kristus dan bagaimana gambaran tinggal di dalam Kristus? Iya. Nah, jadi gambaran tinggal dalam Kristus itu secara sederhana, ada seorang bapak gereja namanya Martin Luther, itu kayak orang yang menikah. Nah, konsep pernikahan zaman sekarang dengan zaman dulu agak berbeda, gitu. Tapi kita yang barangkali segenerasi ini, kita masih memiliki konsep dalam pernikahan yang kurang lebih sama, bahwa waktu seorang menikah kita bisa mengerti apa yang namanya menjadi satu. Ya, salah satunya misalnya waktu kita di dalam pernikahan, kita kemudian waktu menikah kan apa yang saya miliki dengan apa yang istri saya miliki kan menjadi satu. Kita nggak lagi berbicara soal ini milik saya, ini milik kamu, begitu ya. Nah, tidak seperti pernikahan di zaman modern, apalagi seperti di Eropa. Kalau di Eropa orang tabungannya masing-masing, gitu ya. Suami punya tabungan, istri punya tabungan. Nah, itu agak sedikit jauh dari apa yang Alkitab ajarkan. Nah, waktu Alkitab mengajarkan tentang pernikahan, nah konsep dua menjadi satu, itu artinya apa yang saya miliki menjadi milik pasangan saya, apa yang pasangan saya miliki menjadi milik saya. Nah, itu artinya dua menjadi satu. Nah, waktu manusia dipersatukan dengan Kristus, apa yang menjadi milik manusia itu kemudian ditanggung atau itu menjadi bagian daripada milik Tuhan. Nah, pertanyaannya apa yang manusia miliki?
yang manusia miliki nggak ada selain dosa. Gitu ya, itu yang manusia miliki. Karena kalau harta juga punya Tuhan. Gitu ya, satu-satunya yang Tuhan nggak punya adalah dosa. Kita punya dosa, Tuhan tidak berdosa. Nah, maka waktu kita menjadi satu dengan Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita menjadi satu dengan Kristus, maka dosa yang kita miliki itu diambil oleh Tuhan, dijadikan. Maka dikatakan di dalam Alkitab itu bahwa ketika kita menjadi satu dengan Kristus, maka dosa kita itu kemudian dibebankan, ditanggungkan, diselesaikan oleh Kristus. Nah, jadi ceritanya kalau kita bisa gambarkan begini. Kalau kita sebelum menikah, misalnya kita punya hutang besar sekali, ya, hutangnya nggak kebayar, misalnya miliaran. Dan kemudian waktu kita menikah dengan seseorang, nah maka kita sudah suami istri, maka hutang kita bukan lagi hutang kita, tapi hutang pasangan kita. Maka pasangan kita, dia mengambil alih tanggung jawab itu, hutangnya dilunasi. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menjadi satu dengan kita. Nah, lalu apa yang Tuhan miliki yang kita nggak miliki? Nah, maka yang Tuhan miliki yang kita nggak miliki adalah apa? Kesucian Dia, kebenaran Dia, ketaatan Dia. Nah, itu yang Tuhan miliki, yang kita nggak miliki, itu menjadi milik kita. Nah, maka waktu orang dipersatukan dengan Kristus, dikatakan oleh Martin Luther, itu Bapak Reformasi, dan juga oleh Bapak Johannes Calvin, juga Bapak Reformasi, dia mengatakan begini. Nah, waktu kita dipersatukan dengan Kristus, waktu Tuhan melihat kita, Tuhan itu yang Dia lihat itu bukan diri kita yang berdosa, tapi yang Tuhan lihat itu adalah Kristus yang ada di dalam diri kita. Nah, maka waktu Tuhan lihat kita, yang Tuhan lihat adalah Kristus, maka Tuhan menyebut kita kemudian apa? Orang-orang benar, anak-anak Tuhan. Walaupun dalam diri kita masih punya kekurangan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan miliki, ketaatan yang sempurna, kebenaran yang membuat Dia layak disebut sebagai anak Allah, itu ada pada kita. Nah, itu yang diberikan kepada kita. Nah, maka waktu kita bersatu dengan Kristus, nah yang terjadi adalah status kita berubah. Cara pandang Tuhan dalam melihat kita berubah. Jadi waktu Tuhan melihat kita, yang Dia lihat adalah seperti orang tua melihat anaknya. Maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, hanya pertanyaannya sekarang, Ibu Novi, adalah pertanyaannya, kira-kira menurut Ibu kapan seseorang dipersatukan dengan Kristus? Menurut Ibu? Di saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Ya, betul. Nah, jadi kuncinya adalah betul. Waktu seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidupnya, nah itu tuh seperti tadi waktu orang kawin itu disahkan. Kita menjadi satu dengan Kristus. Tuhan hidup di dalam diri kita, dan kita menjadi milik Tuhan. Itu menjadi satu. Nah, tapi kalau menurut Ibu Joyce, kira-kira apakah kalau orang sudah dipersatukan dengan Kristus, kemudian dia ada tanggung jawab atau tidak menurut Ibu? Ada tanggung jawab. Ada ya, Bu, ya? Apa kira-kira, Bu? Jangan-jangan kita berpikir kalau sudah dalam tanda petik kayak Martin Luther gambarkan, sudah menikah dengan seseorang, kemudian kita tidak punya tanggung jawab. Orang menikah saja kemudian ada tanggung jawab, kan, menjadi satu dengan Tuhan. Nah, menurut Ibu apa tanggung jawab dari orang yang dipersatukan dengan Kristus? Kira-kira satu saja. Mungkin kita terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan minta kita untuk melakukan mengasihi Dia dengan segenap hati, maka tanggung jawab kita menjadi mengasihi Dia dan mentaati apa yang Dia perintahkan pada kita. Iya, itu menarik sekali jawaban Ibu itu, karena kalau kita menggunakan tadi gambaran relasi pernikahan untuk menunjukkan kesatuan seseorang dengan pasangan, maka yang Ibu katakan bagus sekali mengenai kasih kita kepada kepada pribadi yang kita dipersatukan, begitu. Nah, jadi dalam Alkitab itu menarik sekali. Kenapa? Karena relasi kita dengan Kristus itu digambarkan seperti relasi suami istri, betul ya. Jadi sama seperti suami mengasihi istri, begitu juga Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, jadi gambaran suami istri ini yang ideal, yang benar tentu, gitu ya, itu adalah gambaran yang sempurna untuk memperlihatkan bagaimana relasi manusia dengan Tuhan sesungguhnya. Tadi Ibu menyebut dua hal yang menarik sekali. Satu, mengasihi, kedua, mentaati. Karena itu dibicarakan
oleh Tuhan Yesus ketika dia oleh Rasul Paulus ketika dia membicarakan hubungan Tuhan dengan jemaatnya, begitu ya, bagaimana ada hubungan kasih, tapi juga dari pihak jemaat ada hubungan ketaatan, ada ketaatan yang seorang istri harus tunjukkan kepada suaminya, begitu juga orang percaya kepada Tuhan. Wah, jawaban Ibu baik sekali ya. Tapi Pak Chandra, Iya. kalau misalnya orang ya yang hidupnya sebelum Tuhan Yesus, Iya. kan mereka nggak kenal sama, apakah mereka akan diselamatkan? Iya. Nah, ini pertama, salah satu asumsi yang seringkali salah adalah bahwa Tuhan Yesus itu baru ada di Perjanjian Baru. Nah, itu sesuatu yang barangkali keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab berulang kali Tuhan itu datang kepada manusia dalam rupa tertentu. Nah, itu disebut sebagai teofani. Nah, teofani itu dari kata theos dan phaneo. Phaneo itu artinya penampakan Tuhan, menampakkan, begitu ya. Nah, jadi berulang kali di dalam Alkitab itu Tuhan datang kepada manusia, menampakkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, misalnya saja waktu kita membaca kisah ketika Tuhan akan menghancurkan dua buah kota yang jahat. Kota apa, Bu? Sodom dan Gomora ya. Nah, waktu itu Tuhan mengirimkan atau Tuhan datang dalam wujud sosok manusia, itu yang memperingatkan kepada Abraham dan sebagainya. Nah, teofani itu adalah gambaran sebenarnya mengenai satu kali. Jadi kalau dalam kitab Ibrani itu dikatakan bahwa Tuhan berulang kali dulu berbicara kepada nenek moyang kita melalui berbagai macam cara, melalui teofani, melalui katakanlah firman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran awal untuk menunjukkan apa yang Tuhan kemudian akan lakukan, di mana dia datang satu kali dalam diri Kristus. Nah, itu adalah puncak dari pernyataan Allah. Nah, jadi sebenarnya dalam Perjanjian Lama itu Tuhan sudah ada, tetapi dia tidak mengambil rupa secara utuh seperti manusia seperti sekarang. Nah, jadi apakah orang-orang di dalam Perjanjian Lama ini kemudian dia mendengar tentang Kristus? Ya. Kapan mereka mendengar tentang Kristus? Ketika firman diberitakan. Kenapa? Karena firman itu adalah Kristus sendiri. Waktu kita baca dalam Yohanes itu. Nah, jadi misalnya waktu kita membaca kota Niniwe yang Tuhan kasihi, tetapi siapa nabi yang disuruh ke sana dan membangkang, Bu? Yunus ya. Nah, waktu Yunus pergi ke kota itu, ya, lalu Yunus waktu itu dikatakan dia menyampaikan kan nubuat Tuhan. Dia memperingatkan supaya kalau kota itu nggak bertobat akan dihukum oleh Tuhan. Nah, berita firman yang disampaikan oleh Yunus, nah firman itu adalah firman yang menjadi manusia itu kan Yesus. Nah, jadi sebenarnya firman waktu Yunus memberitakan firman itu sama seperti Yunus, seperti kita memberitakan Yesus. Nah, jadi sebenarnya waktu kita berbicara tentang pribadi kedua dari Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, nah dia sudah ada sebelum dunia diciptakan karena dia adalah pribadi Allah, bahkan dia ada dalam kekekalan, dan dalam Perjanjian Lama dia hadir, gitu ya, dalam setiap firman yang diberitakan adalah salah satu jadi firman itu adalah Kristus, sehingga waktu orang memberitakan firman Tuhan, dia juga memberitakan Kristus otomatis. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang di dalam Perjanjian Lama mereka tidak mengenal Kristus. Mengenal Kristus dalam wujud manusia, iya. Orang dalam Perjanjian Lama tidak tahu itu. Tetapi mereka tahu firman. Mereka tahu sang firman dan mereka mendengar sang firman. Dan mereka mengalami firman itu berbicara dalam hidup mereka. Nah, itu juga Kristus. Nah, maka orang-orang dalam Perjanjian Lama seperti halnya orang-orang Perjanjian Baru sama. Kita diselamatkan karena Kristus sebenarnya. Hanya pemahaman mereka tentang Kristus belum utuh. Gitu, karena mereka belum melihat bahwa ternyata firman itu bisa jadi manusia. Nah, begitu. Nah, jadi tidak ada dua jalan keselamatan. Nah, karena sebagian orang berpikir bahwa
perjanjian lama itu orang diselamatkan karena ketaatan kepada hukum. Enggak. Begitu ya. Jadi kalau kata Rasul Paulus, hukum itu dari awal nggak pernah dibuat untuk membuat orang selamat. Manusia selamat hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu Bu Joyce. Menarik sekali ya Pak Chandra. Iya. Ternyata kita itu bukan hanya percaya kepada Yesus dalam bentuk wujud manusianya, tapi lebih kepada firman yang Tuhan sudah katakan dari awal dunia sebelum dijadikan sampai sekarang. Ya betul. Jadi inkarnasi itu memperlihatkan bahwa firman itu menjadi manusia. Nah, jadi kalau Ibu baca Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Nah, itu menunjuk kepada apa? Kisah penciptaan. Ya, jadi ketika Tuhan berfirman, nah itu ada firman Tuhan, dan kata Yohanes, firman itulah yang menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Nah, jadi kita waktu membaca firman Tuhan, waktu kita membaca teks Alkitab, nah, satu teks dengan yang lain adalah sebuah kesatuan. Nah, kita bisa mengerti satu dengan yang hal waktu kita membaca keseluruhan. Ya. Terima kasih banyak Pak Chandra untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Demikian, semoga kita juga semakin diperkaya di dalam kerohanian kita dan iman kita semakin bertumbuh. Terima kasih telah mengikuti acara bincang-bincang ini. Sampai bertemu kembali di Kompas yang akan datang. Kita mau